Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna subhanallah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa nusyur. Asbahna fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka talimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sembari kita beritikaf, alhamdulillah kita sudah masuki awal-awal daripada bulan Rajab. Hari ini hari kedua daripada bulan Rajab. Setelah Rajab akan masuk Sya'ban, dan setelah itu memasuki bulan Ramadan. Bulan Rajab itu sendiri merupakan bulan yang penting juga, karena termasuk daripada salah satu bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang Allah muliakan. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahram fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam surah At-Taubah 36 itu Allah mengatakan, sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah ketika penciptaan langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Demikian agama yang benar, agama yang mulia, maka jangan engkau zalimi dirimu di hari-hari bulan mulia tersebut, bulan haram tersebut. Allah, bulan-bulan haram itu kemudian kita kenal secara berturut dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, atau dalam masa-masa musim haji itu. Satu lagi itu bulan Rajab ini. Apa kelebihan daripada bulan haram itu? Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mengatakan bahwa dari sarih ayat dikatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi, jangan engkau aniaya, jangan engkau turunkan derajat dan martabatmu sebagai seorang muslim, rendahkan nilaimu sebagai seorang muslim. Artinya sedemikian mulia bulan itu, Allah melarang kita untuk menghindari berbuat salah dan juga menghindari daripada berbuat dosa. Bukan berarti bahwa di bulan lain kita boleh berbuat dosa, lebih selesa untuk berbuat kesalahan, dan tidak. Cuman di bulan haram ini harus menjadi perhatian kita bersama, menjadi mawas diri kita, menjaga diri kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan. Maka sebagaimana kesalahan itu diingatkan untuk jangan kita lakukan di bulan haram ini, karena akan dilipat gandakan, begitu juga dengan amal kebajikan. Kata Ibnu Abbas, amal kebajikan yang oleh seorang hamba di bulan-bulan haram itu juga akan Allah lipat gandakan. Jadi inilah salah satu kelebihan daripada bulan Rajab, di mana kebaikan Allah lipat gandakan daripada seorang hamba, sekecil kebaikan itu, dan juga akan
Maka ini menjadi peringatan bagi kita bersama untuk saling menjaga diri, mawas diri, menghindari dan menjauhi segala larangan dan pantangan-pantangan yang telah Allah berikan. Hadirin muliakan Allah, bulan Rajab ini juga kalau kita lihat dalam tradisi yang diajarkan oleh para salafus salih, adalah bulan yang mereka senantiasa mengadakan persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya. Jadi biasa kalau kita memulai start itu di awal Ramadan, kalau dimulai baru di bulan Ramadan, biasa akan lebih cepat capek, lebih cepat lelah, karena tidak membiasakan diri di hari-hari sebelumnya. Karena nanti di bulan Ramadan kita akan isi siangnya dengan berpuasa, siam, dan malamnya dengan mendirikan salat malam, qiyam. Jadi siyama wa qiyama. Kalau ini tidak dibiasakan dari jauh-jauh hari, biasa semangat itu hanya di minggu-minggu awal ataupun di hari awal di bulan Ramadan. Dan ini suatu pemandangan yang sering kita jumpai dimanapun. Setiap awal Ramadan itu ramai, penuh, semangat orang masih mengerjakannya. Tapi menjelang pertengahan sudah mulai berkurang. Bahkan di menjelang akhir lebih berkurang lagi. Padahal keutamaan di bulan Ramadan itu ada di akhir Ramadan itu. Yang Nabi memerintahkan kita untuk menghidupkan malam-malamnya dengan siam dan qiyam, dan juga dengan tilawatul Quran. Bukan justru di malam-malam akhir Ramadan itu justru semakin berkurang jamaah. Makanya teladan salafus salih mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terlalu terkejut ya, dengan amal ibadah di bulan Ramadan yang mungkin lebih sedikit berbeda dengan amal-amal ibadah yang lain. Senantiasalah kita biasakan hal-hal yang mudah kita kerjakan di bulan ini, bulan Rajab. Selain karena Allah lipat gandakan amal kebajikan, amal pahala, juga kita lebih siap nanti menghadapi bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Jadi istilahnya ada apa? Ada semacam pelumas lah ya, tidak terlalu terkejut nanti ketika mencuri start di awal Ramadan, tapi sudah dibiasakan dari sekarang. Nanti kita akan lanjutkan apa-apa yang harus kita biasakan daripada bulan Rajab ini, sehingga nanti ketika masuk ke bulan Ramadan kita lebih siap dan bisa senantiasa mengisi siang harinya dengan puasa dan aman-aman yang lain. Begitu juga di malam harinya kita mengisi dengan qiyam dan amalan sunat yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kami menyebutkan bahwa menghindari perbuatan salah ataupun maksiat ataupun dosa di bulan ini. Karena Allah mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu sendiri. Karena kesalahan yang dilakukan di dalam bulan Rajab akan Allah lipat gandakan. Timbul pertanyaan kemudian, ada orang yang senantiasa mengerjakan kebajikan tapi juga mengerjakan keburukan. Kalau dalam kaidah fikih diajarkan kepada kita, seandainya dia gemar melakukan kebajikan tapi juga gemar melakukan kejahatan, sedianya dia bisa remkan kejahatan itu ketimbang dia mengerjakan banyak kebajikan. Jadi dia rem sedikit kejahatan yang dilakukan itu. Karena kenapa? Menghindari perbuatan salah itu lebih baik ketimbang dia terus menambah kebajikan. Sementara dia juga senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Jadi kalau kita baca dalam buku-buku fikih ataupun usul fikih klasik itu dikatakan li'anna ihtimam asy-syari' bil manhiyat aktsaru min ihtimamihi bil ma'murat. Karena Allah memberikan larangan itu jauh lebih besar perhatiannya untuk kita hindari ketimbang Allah suruh kita mengerjakan perintahnya. Jadi kalau sudah jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, hindari, jauhi itu. Ya, dan itu lebih baik ketimbang kita banyak mengerjakan kebajikan juga, tapi kita juga banyak melakukan dosa dan kesalahan. Terlebih di bulan haram dan bulan Rajab ini, usahakanlah sebisanya kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan itu,
Sehingga ini akan terbawa juga di bulan Ramadan nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi tadi sudah kita sebutkan bagaimana keutamaan bulan Rajab, bagaimana kedudukan bulan Rajab ini di kalangan para salafus salih dijadikan sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan. Maka kira-kira apa yang bisa kita isi di bulan Rajab ini? Apakah ada amalan-amalan yang khas? Apakah ada amalan-amalan yang lebih? Apakah ada amalan-amalan yang fadilah dan sebagainya? Sebenarnya amalan-amalan yang kita kerjakan itu hanya yang fardu dan hanya yang sunat, itu saja. Ya, yang fardu itu yang kita kerjakan berupa salat dan puasa dan zakat kalau memang itu, dan haji, itu yang fardu. Di luar itu adalah amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat inilah kemudian yang bisa menutup atau menambal kekurangan kita dari amalan-amalan yang fardu. Jangan nanti kemudian muncul pemahaman di kita kejar yang sunat, tapi terkadang kita melupakan yang fardu. Karena bagaimanapun fardu ini lebih diutamakan ketimbang yang sunat. Jadi orang senantiasa mengerjakan salat malam dan sebagainya, tapi subuhnya terlambat. Orang senantiasa mengerjakan ini dan sebagainya, tapi amalan fardunya tertinggal. Bagaimanapun, sebagaimana kita membaguskan amalan-amalan sunat, kita juga terus baguskan amalan-amalan yang fardu. Karena ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Karena amalan-amalan sunat ini sebagai penutup, penambal, jabirah ya, segala kekurangan daripada amalan-amalan yang fardu tersebut. Jadi, kalau ditanyakan adakah amalan-amalan khusus, sebenarnya di hari-hari lain juga sama. Ya. Kita kerjakan yang fardu dan kita kerjakan yang sunat. Cuman bedanya di bulan Rajab atau di bulan Ramadan nanti tingkatan amal sunat kita lebih banyak, lebih intensif, lebih tinggi. Itu yang membedakannya daripada bulan-bulan yang lain. Karena kenapa? Karena waktunya yang afdaliyah. Karena waktunya yang utama, waktunya yang mulia, maka Allah akan lipat gandakan segala kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu yang membedakannya dengan bulan-bulan yang lain. Maka kalau kita tidak biasakan dari sekarang nanti, bisa-bisa kita kehilangan semangat ketika mengerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena manusia punya kecenderungan cepat futur, ya, cepat bosan. Ketika malam pertama semangat, malam kedua semangat, malam ketiga semangat, tapi mulai malam-malam berikutnya sudah mulai berkurang. Ditambah lagi tubuh kita yang letih. Bagaimanapun ketika beribadah, kita harus memperhatikan kondisi kesehatan kita, amal ibadah kita, puasa kita dan lain sebagainya. Jangan kita hanya pentingkan satu sisi saja. Karena dulu ada di masa sahabat, ya Rasulullah, datang 3 orang sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, aku hanya ingin salat malam sepanjang malam, tidak akan tidur-tidur. Karena dengan begitu dia kira dia akan jadi seorang hamba yang paling saleh. Dan itulah datang yang orang kedua, ya Rasulullah, aku ingin berpuasa setiap hari. Setiap hari aku berpuasa, tidak pernah berbuka. Jadi setiap hari dia berpuasa, tidak pernah tertinggal. Karena dengan begitu dia akan mengira akan menjadi orang yang paling taat, yang paling saleh. Lalu datang orang yang ketiga, ya Rasulullah, aku akan beribadah sepanjang hayatku dan aku tidak akan menikah. Karena dia mengira menikah itu akan menghalanginya, mengganjal dia daripada beribadah kepada Allah. Hilang fokus dia beribadah kepada Allah. Lalu apa kata Rasulullah ketika menghadapi 3 sahabat ini? Rasulullah menjawab dengan sangat pelan, tapi mengajari 3 sahabat ini, ana abadun nas minkum. Aku ini adalah orang yang paling taat dibanding kalian semua. Aku ini adalah orang yang paling banyak ibadah dibanding kalian semua. Jangan kalian kira kalian ini yang paling banyak ibadahnya dan paling taat kepada Allah. Tidak, aku ini kata Rasulullah. Tapi aku salat malam dan aku juga tidur. Makanya salat malam yang paling bagus adalah setelah bangun dari tidur malam. Ya, makanya kalau setelah Isya istirahat secukupnya, ya. Tidak harus 8 jam. Karena kita kalau di sekolah dulu diajarkan tidur berapa? 8 jam. Kalau tidur 8 jam, berarti kalau ada umur kita 8 jam itu kan sepertiga hari sudah. Ya.
Kalau ada umur kita 60 tahun, berarti 20 tahun itu habis untuk tidur saja. Ya, tidur secukupnya lah, ya disesuaikan. Karena saya tengok kalau kita baca dalam biografi tokoh-tokoh besar, ya, saya pernah baca biografi Margaret Thatcher itu, Perdana Menteri Inggris yang disebut dengan perempuan leher besi, berleher beton itu karena dia kuat sekali. Dia maksimal tidur dalam sehari semalam itu hanya 4 jam. Nggak banyak-banyak dia tidur. Ya, kalau banyak kali kita tidur, nggak ada yang kita kerjakan dalam hidup ini. Habis sepertiga umur kita itu untuk tidur saja. Jadi setelah Isya biasa beliau tidur dan beliau bangun tengah malam dan beliau menghidupkan malam dengan salat malam dan ibadah-ibadah sunat lainnya. Sampai subuh. Beliau tidak tidur lagi. Makanya jam-jam sekitar jam sebelum zuhur nanti beliau akan semacam istirahat sedikit, namanya qailulah. Karena kan beliau sudah letih dari malam, lalu kemudian aktivitas pagi. Jadi sebelum zuhur biasa beliau melakukan qailulah kecil. Ya. Jadi beliau mengatakan, aku ini adalah orang yang paling taat di antara kalian. Aku salat malam, tapi juga aku tidur. Karena ini untuk merehatkan tubuh kita, jangan terlalu penat, jangan terlalu capek. Lalu kalau Rasulullah katakan, aku berpuasa, wa inni sha'im wa inni uftir. Aku berpuasa, tapi juga aku berbuka. Makanya puasa yang paling baik itu puasa sunat. Di antara segala puasa-puasa sunat itulah puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya. Saya teringat dulu waktu kami kuliah itu dulu, ada kawan itu yang berpuasa begitu ya. Tapi dia berpuasa di ujung bulan saja, karena biasa kiriman sudah mulai berkurang, ya, kiriman dari orang tua sudah mulai berkurang. Dia bilang, hari ini, ayo kita makan. Puasa katanya. Puasa apa? Puasa Daud gitu ya. Jadi pilihan puasa Daud itu di ujung bulan, karena sudah habis kiriman dari kampung gitu. Jadi, itu biasalah dulu mahasiswa seperti itu modelnya. Ya, tidak seperti itu juga. Maksudnya yang bagus itu senantiasa kita kerjakan secara terus-menerus ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari berpuasa itu menjaga, bukannya bagus secara amal ibadah, tapi juga bagus untuk kesehatan kita. Makanya kan sekarang dalam kesehatan ada namanya terapi puasa. Bagus terapi puasa itu, menjaga kesehatan kita. Tapi jangan diniatkan untuk terapi puasa, niatkanlah untuk ibadah kepada Allah supaya pahalanya berlipat ganda. Jaga kesehatan kita juga dan juga berpahala berlipat ganda. Jadi Nabi katakan, aku berpuasa tapi juga aku berbuka. Jadi jangan berpuasa sepanjang hari terus. Ya. Yang sanggup kita kerjakan ya berpuasa, jangan dipaksakan habis. Ya, saya lihat ada semangat bagus memang di antara sebagian jamaah kita. Ketika ada momentum itu sering menggambarkan begini. Misalkan pas Ayyamul Bid itu pas hari-hari ini ya, Kamis, puasa Kamis, lalu ternyata tanggal Jumat, Sabtu, Minggu itu tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Lalu Seninnya juga berpuasa. Itu bagus, kalau sanggup dikerjakan bagus. Tapi juga perlu dijaga kesehatan, jangan terlalu drop. Artinya dia mengutamakan, artinya dia bisa menjaga itu sebagai rutinitas ibadah bulanan. Senantiasa puasa Senin Kamis, lalu puasa Ayyamul Bid. Alhamdulillah kalau bisa dijaga itu sangat bagus. Tapi Nabi katakan jangan kemudian kita berpuasa setiap hari dan itu kemudian membuat kita futur, ya, membuat kita bosan, jemu. Akhirnya ketika sudah bosan dan jemu, dia tidak mau mengerjakan lagi. Karena ini ada kejadian juga dari sahabat, karena terus-terusan dia kerjakan, akhirnya dia bosan dan dia kemudian tinggalkan amalan itu, dia kerjakan lagi. Makanya jangan dipaksakan terus-menerus membuat orang cepat jemu dan bosan, tapi dijaga supaya lebih istiqamah dalam mengerjakannya. Karena Nabi mengatakan juga khairul amal maqalla wa dawama. Sebaik-baik amalan seorang hamba itu sedikit boleh, tapi dia berketerusan. Tidak pas sekali semangat itu baca Quran panjang gitu, hampir khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Habis itu tidak pernah lagi dia baca Quran. Lebih bagus dia bisa jaga, katakanlah 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Tapi itu terus dia bisa jaga setiap hari, terus dia bisa jaga setiap minggu, terus dia bisa jaga setiap bulan. Jadi tidak menimbulkan kebosanan ataupun kejemuan pada orang yang mengerjakannya. Hadirin maka Allah. Jadi itu yang kedua kata Nabi. Setelah dia katakan bahwa aku beribadah salat malam tapi juga aku tidur, aku berpuasa tapi juga aku berbuka,
Dan Nabi katakan, aku beribadah dan aku juga menikah. Jadi jangan dianggap menikah itu sebagai rintangan dari kita beribadah. Bahkan nikah itu sendiri adalah ibadah, kata Nabi. An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itulah sunnahku. Maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku bukanlah bagian daripada golonganku. Maka Nabi mengatakan itu untuk kita jangan menganggap nikah itu sebagai rintangan untuk ini. Bahkan dalam setiap amalan ibadah orang yang sudah menikah itu justru berlipat ganda, karena dia bukan beribadah hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk pasangannya juga. Bangun salat bersama-sama, pergi ke masjid bersama-sama, itu pahala berlipat ganda, tidak lagi seorang saja. Ya. Jadi ini yang difahamkan ke Nabi kepada para sahabat, sehingga sahabat baru mengerti kemudian, tidak mengira dia menjadi orang yang paling taat dengan hanya memperbanyak amalan saja, tapi juga dia harus mementingkan juga hak-haknya, hak tubuhnya, hak dirinya, dan juga hak keluarganya. Karena banyak kita lihat ketika orang sudah sangat salih dan alim sendiri, dia justru mengabaikan hak-hak, bahkan hak istrinya sendiri dan juga hak-hak anaknya. Ada. Ya. Apakah tidak dia berikan nafkah dan lain sebagainya? Dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Tidak demikian. Karena seseorang yang berkorban untuk keluarganya juga itulah ibadah. Maka nafkah yang paling baik, kata Nabi, siapa? Bukan nafkah fisabilillah, nafkah seorang bagi keluarganya. Itu nafkah yang paling baik. Maka kalau seandainya seorang itu dalam mencari nafkah kemudian dia katakanlah berpulang ke rahmatullah, meninggal di tengah jalan, insya Allah dicatatkan sebagai syahid. Kalau memang niatnya betul-betul mencari nafkah untuk keluarganya. Karena itulah nafkah yang paling baik. Jadi ketika dia berusaha untuk mencari nafkah itu juga tercatat sebagai amalan ibadah. Tidak ada yang sia-sia sekali lagi. Hadirin mulaka Allah. Jadi kembali kepada kajian kita daripada bulan Rajab ini. Kira-kira amalan apa yang bisa kita kerjakan? Ya sama seperti biasa. Saya kira di bulan Rajab ini sangat dianjurkan kita juga berpuasa sunnah. Ya, kerjakan semampunya, jangan juga dipaksakan seperti sahabat tadi. Kita kerjakan puasa, kita biasakan tambah selain amalan fardu wajib dengan amalan-amalan sunat. Ya. Kalau sudah kita kerjakan selama ini, ya alhamdulillah bisa kita jaga. Ya. Dan kita juga memperbanyak tilawah Quran, karena amalan yang paling baik juga di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran, sehingga kita lebih sanggup dan lebih terbiasa nanti membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Selain itu juga sangat dianjurkan kita memperbanyak infak, sedekah di bulan Rajab ini, agar nanti di bulan Ramadan juga menjadi lebih terbiasa dan ringan kita dalam mengerjakannya. Intinya segala amal kebajikan yang bisa kita kerjakan, sekecil apapun itu tetap bernilai di sisi Allah. Nah, dalam hal ini kita juga harus mawas diri, harus hati-hati, menghindari melakukan kesalahan itu tetap lebih utama ketimbang kita banyak mengerjakan kebajikan. Ya. Karena kenapa? Jangan sampai nanti kita seperti orang muflis, kata Nabi. Nabi tanyakan, apakah kalian tahu orang muflis? Ya. Rasulullah menanyakan muflis itu kalau arti lebih kurangnya itu bangkrut. Ya. Sebenarnya bangkrut itu bukan bahasa Indonesia itu. Bangkrut itu dari bahasa Perancis, bankrupt. Ya, karena bank merugi, namanya bankrupt. Jadi bahasa Indonesia bangkrut. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang bangkrut orang yang nggak laris dagangannya. Ya Rasulullah, orang yang punya modal sekian tapi dia tidak kembali modalnya, rugi dan sebagainya. Rasulullah katakan tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak amal kebajikannya di dunia, tapi dia tidak mendapati apapun di hari akhirat. Kenapa Rasulullah? Karena ketika di dunia dia banyak mengerjakan kebajikan, tapi dia suka mengatakan kepada si A, dia suka memfitnah kepada si B, dia suka mencaci si C, sehingga semua amal kebajikan yang dia kerjakan di dunia ini mesti dia bayarkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi dahulu, pernah dia aniaya dahulu, sehingga dia banyak kerjakan kebajikan itu, sehingga ketika ditimbang habis semua amalan dia itu, dia berikan kepada orang yang pernah dia sakiti, kepada orang yang pernah dia zalimi, kepada orang yang pernah dia fitnah, kepada orang yang pernah dia caci maki.
Jadilah dia seorang yang muflis. Nauzubillah. Sayang sekali kalau orang yang muflis seperti ini, sudah banyak dia kerjakan kebajikan dunia, tapi dia tidak mendapati apapun di akhirat. Di kesempatan yang lain, Rasulullah mengatakan, apakah kalian tahu tentang al-akam? Akam itu mandul. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang nggak punya anak itu mandul. Bukan, kata Rasulullah. Orang justru yang punya banyak anaknya, tapi tidak ada satupun dari anaknya itu yang bisa memberi manfaat bagi dia, bagi orang tuanya di akhir akhirat. Nauzubillah. Itu Rasulullah katakan sebagai orang yang mandul. Dia punya banyak anak, tapi tidak ada satupun dari anaknya itu yang diajarkan agama. Tidak ada satupun dari anaknya itu yang diajarkan baca Al-Quran. Tidak ada dari anaknya yang diajarkan untuk mendoakan orang tuanya. Ya. Dia punya harta banyak, dia warisi semua harta itu untuk anak-anaknya. Tapi anaknya ketika orang tua yang meninggal tidak tahu pun mendoakannya, tidak tahu pun mensalat jenazahkan bagi orang tuanya. Maka Rasulullah katakan, itulah dia orang mandul sebenarnya. Dia punya banyak anak, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang bisa memberi manfaat bagi orang tuanya di hari akhirat. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kesalahan yang lebih besar, dan Allah jaga kita di bulan Rajab ini, dan Allah mudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal kebajikan, ya, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pula kepada bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jemaah sekalian. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.